guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi aku hari ini mau berbagi informasi aja mengenai aplikasi yang wajib kalian download kalau kalian mau ke Cina atau berada di Cina. Jadi sebelum kalian lanjutin, seperti biasa jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share video aku ya. Nah, kita langsung lanjut aja ke topik pembahasannya. Jadi sebelum kalian datang ke Cina, kalian wajib tahu aplikasi apa aja yang kalian butuhkan saat kalian berada di Cina. Karena kita tahu semua kan, kalau udah masuk ke Cina itu aplikasi kayak Google, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya itu kan terblokir. Jadi sebenarnya aplikasi apa sih yang kita butuhkan gitu saat kita berada di sini. Jadi pertama, kalau kalian belum ke Cina dan kalian berencana datang ke Cina, kalian wajib dulu download yang namanya VPN, itu Virtual Private Network. Jadi kalian wajib download itu dulu dari Indonesia baru datang ke sini. Karena kalau kalian dari sini kalian download itu bakalan susah dan kadang nggak bisa. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali berencana datang ke Cina, wajib sih download VPN sebelum kalian kesini. Karena kalau kalian udah kesini pasti bakalan kayak, kenapa ini nggak bisa dipakai, kenapa itu nggak bisa dipakai. Karena itu terjadi saat aku pertama kali tahun 2016 datang ke Cina ini. Nggak tahu nih, nggak ada informasi apapun tentang Cina, aku nggak searching juga. Jadi pas pulang mau ke rumahnya suami yang saat itu masih jadi pacar aku, terkejut dong. Kenapa Instagram nggak bisa dibuka. Untungnya saat itu keluarga aku, si cece aku sama mama aku itu semua pakai WeChat kan, kita komunikasi. Ternyata memang di sini diblokir semua. Jadinya itu pertama kali aku tahu kalau misalnya Cina ini nggak bisa buka sosmed gitu. Jadi yang kedua itu yang wajib kalian download adalah Alipay ataupun WeChat Pay. WeChat sih sebenarnya adalah hal yang wajib kalian download kalau kalian mau ke Cina. Karena itu adalah salah satu alat komunikasi yang paling digunain di sini. Jadi di WeChat itu bisa dilakukan transaksi pembayaran harian gitu. Bahkan ke pinggir jalan aja itu kita bisa pakai WeChat gitu loh. Dan Alipay juga sama, serupa tapi tak sama. Jadi bedanya di Alipay sama WeChat Pay itu kayak kakak adik deh sebenarnya. WeChat itu kayak tambahannya karena dia bisa untuk jadi chat pribadi, obrolan pribadi. Tapi kalau Alipay kayaknya jarang dipakai untuk komunikasi gitu. Perbedaannya nanti mungkin aku bakalan bikin di vlog lainnya, perbedaan WeChat, WePay sama Alipay. Nanti aku bakalan bikin konten itu sendiri, jadi biar kalian lebih jelas lagi. Jadi pokoknya yang wajib kalian download itu Alipay sama WeChat Pay, karena itu adalah alat pembayaran di sini. Jadi banyak banget di pinggir jalan mau dimanapun itu sekarang Alipay sama WeChat Pay dipakai gitu. Bahkan untuk naik sepeda aja, sepeda yang berbayar, sepeda listrik itu kita mesti pakai WeChat Pay dan Alipay gitu guys. Jadi nanti aku bikin perbedaannya, bikin satu vlog khusus untuk membahas itu mungkin ya. Jadi lanjut aja, yang ketiga itu adalah kalau kalian udah di Cina dan kalian nggak bisa buka Google nih dan kalian nggak punya VPN, kalian wajib download namanya Baidu. Jadi setiap ininya aku bikin deh, aku taruh logonya di sini, jadi biar kalian bisa download Baidu. Baidu itu adalah Google-nya Cina. Jadi di sini kalau nggak ada VPN, Google jangan harap bisa dipakai. Jadi Baidu itu adalah sejenis kayak Google-nya Cina gitu. Jadi kita searching apapun itu di dalam Baidu situ dia bakalan keluar. Nah, tapi di dalam Baidu itu nggak sebanyak kita bisa searching di Google ya guys. Karena kalau Google kan kayaknya semua bisa keluar pencarian yang kita mau. Di Baidu itu kayaknya nggak sebesar Google kalau menurut aku. Bagi yang tahu, kalian bisa tinggal di komentar, bener nggak sih yang aku bilang atau salah, kalian bisa jelasin. Tapi memang aku karena ada VPN, aku biasa searching apapun aku memang dari Google biar aku lebih jelas gitu. Karena kalau Baidu itu kan pasti Mandarin, jadinya kita search Inggris sih keluar sih, cumanya aku lebih comfortable itu pakai Google karena udah biasa. Jadi untuk yang keempat, Baidu Ditu atau Google Maps-nya Cina. Jadi mereka itu tidak pakai Google Maps, mereka itu pakai Baidu Ditu. Jadi itu adalah kayak maps-nya lah gitu. Jadi kemanapun itu, bahkan aku kalau jalan kaki, aku nggak tahu tempatnya,
aku tinggal suruh mereka kirim alamatnya gitu kan. Dari WeChat itu bisa connect ke Paitu T2 ini, jalan kaki berapa menit juga sampai, itu ditulis sih. Dan itu memang pokoknya mapsnya orang Cina lah. Google Maps-nya Cina lah. Yang kelima, kalian wajib download Railway 12306. Jadi itu adalah aplikasi untuk beli tiket kereta api, entah itu speed train atau apapun. Di dalam itu dia ada dijual guys, dan pakai itu sih biasanya beli kalau kalian mau buy online gitu, nggak mau ke station yang antri. Kalian bisa booking jauh-jauh hari, 2 minggu kayaknya sebelum kalian tanggal keberangkatan tuh bisa di booking di Railway 12306. Di sana pokoknya khusus untuk beli tiket kereta api, entah speed train atau apa namanya high speed train, pokoknya di situ semua ada. Itu sih yang biasa aku pakai kalau seandainya aku mau pulang ke kampungnya suami, karena naik itu lebih cepat. Kayak naik speed train itu kalau dari sini, dari Guangzhou Nan ke kampungnya suami itu cuma 2 jam guys. Tapi kalau seandainya bawa mobil sendiri itu mau 6-7 jam. Jadi biasanya kalau kita mendadak mau pulang kayak urus surat gitu, biasanya kita naik speed train aja gitu karena menghemat waktu. Yang keenam guys itu Guangzhou Ditie, Guangfang. Sebenarnya nggak harus Guangzhou Ditie sih sebenarnya. Kalian bisa download kalau kalian di Sichuan, kalian bisa download yang Sichuan. Kalau kalian lagi di Changsha, kalian bisa download yang Changsha. Jadi pokoknya Ditie Guangfang itu adalah maps untuk subway di Cina ini guys. Jadi di dalamnya itu ada lintasannya, rutenya itu di mana, jam berapa, terus line berapa, di situ ada. Jadi seandainya kalau kalian mau ke tempat A gitu, jadi 1 hari sebelum kalian pergi, kalian udah bisa searching tuh dari rumah, kalian mau naik yang line berapa gitu, terus lewat mana aja gitu, jadi harganya berapa, itu semua kan ditulis di situ. Jadinya kalian wajib download itu sih untuk kayak mana tahu kalian mau jalan kemanapun, karena subway di sini lumayan efisien guys. Terus jadi yang kayak aku bilang nggak harus yang Guangzhou, jadi kalian di mana kalian bisa download di daerah kalian, itu pasti ada kok di Play Store-nya atau di store-nya handphone itu pasti ada gitu. Terus yang berikutnya itu yang ketujuh guys, itu Titice atau taksi online, atau yang biasa kita kenal kalau di Indonesia itu namanya GoCar, GrabCar, UberCar, pokoknya itu taksi online. Jadi menurut aku aplikasi ini berguna juga sih, berguna banget sih daripada kita naik taksi. Kadang ada taksi nakal yang kayak nggak mau taruh argo gitu, dia cuma langsung patokin harga dari sini ke tempat A itu 30 yuan, padahal kalau kita pakai aplikasi Titice ini paling cuma 17 yuan, 18 yuan gitu. Jadi dulu sebelum aku kenal Titice ini, kita sering naik taksi kan, harganya itu mahal banget guys, bisa setengah harga. Jadi setelah kita tahu aplikasi Titice ini, kita sekarang makin hemat. Dan apa namanya, bagi kalian mana tahu setelah COVID ini kalian mau ke Cina, kalian juga bisa simpen jadiin referensi, karena Titice ini ada bahasa Inggrisnya guys, jadi kalian nggak takut ketipu gitu. Jadi bisa dipakai untuk kalau kalian mau jalan-jalan suatu saat nanti. Jadi yang ke-8 itu adalah Meituan App. Jadi Meituan App itu adalah kalau di Indonesia kayaknya kita kenal sama GoFood atau GrabFood. Jadi yang spesialis nganter makanan. Di dalam itu sebenarnya bukan makanan aja sih, dia ada belanjaan kita, kayak kita males ke swalayan, jadi kita belanja dari Meituan App itu, nanti kurirnya antar sampai rumah kita gitu. Terus ada juga belanjain obat, belanjain pampers, banyak hal bisa dia bantu untuk kita gitu kan. Menurut aku sih Meituan App ini dia ada beberapa macam nih di Cina ini app-nya gitu. Ada take out, ada apa lagi ya, tapi aku lebih serak ke Meituan App karena kadang dia kasih voucher diskon yang lebih gede dan dia lebih cepat guys. Jadi seandainya kalau dia tulis setengah jam itu, sebelum setengah jam dia udah antar biasanya. Kalau yang lain itu aku pernah beli, itu lama banget antarnya, bisa 40 menitan gitu. Padahal
tokonya itu cuma deket dari sini gitu loh. Jadi aku lebih prefer ke Meituan app ini guys. Jadi yang ke-9 itu guys, QQ Music. Jadi dia kayak iTunes sih, mungkin kayak iTunes, tapi ini adalah versi yang gratis ada, berbayar ada gitu. Jadi kalau asalnya kita pakai Android, HP nggak ada lagu, nggak ada VPN pula, kan nggak bisa download lagu tuh. Jadi kalian bisa download QQ Music karena di dalam situ ada banyak lagunya sih, dari Inggris, Mandarin, Indonesia juga ada. Tapi memang ada sebagian yang VIP, jadi kalian mesti join VIP baru bisa denger. Tapi menurut aku sih udah oke, karena semua ada di dalam, juga ada videonya, ada video klipnya gitu kan. Terus lagu yang mau didengar juga ada gitu, meskipun ada yang berbayar, tapi ada juga sih. Pokoknya aku sampai sekarang belum pakai yang berbayar, belum ada yang bayar, belum yang masuk klub VIP. Tapi menurut aku itu oke sih. Jadi mau denger lagu apa aja tinggal search, itu udah keluar guys. Jadi nggak perlu berbayar gitu kalau kita nggak ada VPN. Mana tahu kita udah nggak ada VPN, kalian boleh download QQ Music. Yang ke-10 guys itu adalah iQIYI. iQIYI itu ibaratnya YouTube-nya Cina sih. Sebenarnya banyak versi yang mirip-mirip kayak YouTube di Cina ini, tapi aku lebih suka ke iQIYI karena dia nggak harus sedikit-sedikit tuh harus VIP. Banyak aplikasi lain yang itu awalnya aja sih kasih free, tapi episode berapanya itu udah harus VIP gitu kan guys, jadi harus berbayar. Kalau iQIYI ini dia nggak semua harus berbayar, meskipun film baru itu biasa harus berbayar, tapi setidaknya film yang udah ini dia bisa gratis nonton gitu kan guys. Tapi minusnya itu kalau kayak untuk anak-anak kayak Paw Patrol atau yang lainnya itu dia pakai versi bahasa Mandarin. SpongeBob dia itu pakai versi bahasa Mandarin ya guys, bukan yang Inggris. Jadi ya udah deh gitu, anak-anak juga nonton. And the last but not least itu adalah aplikasi belanja pastinya guys. Jadi aplikasi belanja yang wajib kalian download itu kalau ada di Cina itu Taobao, Pinduoduo. Itu adalah aplikasi yang mungkin aku rasa paling wajib sih untuk kalian download kalau kalian mau belanja online guys. Mungkin di Indonesia juga udah tahu, udah banyak yang bikin, termasuk aku juga bikin just tip ini di dalam Pinduoduo atau Taobao. Kita bilang Taobao aja deh karena yang paling sering kita kenal gitu ya. Di Taobao ini aplikasi belanja yang menurut aku paling efisien, karena kita nggak perlu ke bank, kita nggak perlu catat nomor transaksinya. Jadi apalagi kalau kamu punya Alipay yang connect ke Taobao langsung, itu lebih gampang. Jadi tinggal transaksi langsung bayar, udah gitu, udah beres, tinggal barangnya datang ke rumah gitu loh guys. Dan trackingnya juga sangat jelas ditulisnya, jadi barangnya sampai mana itu kita bisa tahu gitu. Jadi menurut aku Taobao atau Pinduoduo itu adalah aplikasi yang paling digunain, aplikasi belanja ya yang paling sering digunain di sini gitu loh guys. Jadi ada aplikasi apa lagi ya? Aku biasanya pakai beberapa aplikasi ini aja, karena selebihnya itu aku masih suka nggak move on sama aplikasi yang di Indonesia guys. Meskipun udah di Cina 2 tahun. Jadi sepertinya yang aku list ini sampai di sini dulu. Jadi mana tahu di kemudian hari aku tak dapat lagi aplikasinya, aku bakalan update lagi di vlog aku. Jadi semoga kalian suka vlog aku kali ini. Sekian dulu vlognya, bye bye.